Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah kondisi saya baik sekali. Meskipun sebenarnya ya ada sesuatu begitu Pak Guru. Ya. Ngomong-ngomong sesuatu itu apa kira-kira Pak Guru? Jadi begini Pak Guru, terkait dengan hal itu keperluan saya kesini tadi itu adalah hendak meminta bantuan Pak Guru. Saya akan mengadakan kegiatan coaching. Kiranya Pak Guru ada waktu dan kesempatan untuk membantu saya untuk mengamati kegiatan saya, sehingga dengan itu semuanya nanti ya, ada feedback bagi saya, sehingga ke depan saya akan bisa untuk meningkatkan, memperbaiki supaya lebih meningkat lagi terkait keterampilan saya dalam melakukan kegiatan coaching, dalam saya bagaimana sebaiknya menjadi seorang coach. Oh begitu. Alhamdulillah hari ini saya punya waktu yang cukup luang. Jika memang seperti itu, saya siap untuk melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan nanti. Kira-kira persiapan kemampuan apa yang Bapak miliki dalam melakukan coaching mengenai kompetensinya? Insya Allah saya sudah memahami tentang bagaimana coaching ini mesti dilakukan. Utamanya adalah tentang kompetensi inti yang tidak boleh dilupakan dalam melaksanakan kegiatan coaching. Bisa disebutkan kompetensi intinya seperti apa? Kompetensi inti itu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Jadi menjadi seorang coach itu menurut saya yang saya pahami adalah harus betul-betul hadir sepenuhnya di hadapan coach, ya. Tidak boleh fisiknya di sini, akan tetapi jiwanya di mana atau hatinya di mana dan seterusnya hadir secara penuh. Yang kedua harus menjadi pendengar yang aktif. Artinya harus betul-betul mendengarkan, mengamati apa yang disampaikan oleh coachnya, harus detail-betul sehingga gestur, bahasa dan seterusnya, penekanan, intonasi semuanya diperhatikan sehingga nanti identifikasinya semakin tajam, semakin bagus. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Berdasar itu semuanya nanti berdasarkan tadi mendengarkan dengan secara aktif tadi bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menuntun coach untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu Pak. Baik, saya kira sudah bagus. Bapak sudah memahami kompetensi inti yang harus dicapai dalam suatu coaching. Jadi barangkali silakan dilakukan praktek coachingnya. Nanti saya akan coba amati untuk menguatkan percakapan coaching Bapak nanti dengan coachingnya. Iya, terima kasih Bapak. Saya langsung OTW. Oh ya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Guru? Alhamdulillah hari ini saya sehat dan penuh semangat. Kabarnya Pak, saya bagaimana? Alhamdulillah sejauh ini saya baik-baik saja, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Mohon maaf Bu Guru, ini saya lihat akhir-akhir ini, belakang-belakang ini sepertinya ada sesuatu. Ibu Guru tidak seperti biasanya kalau saya amati. Kira-kira apakah betul apa yang saya katakan ini Bu Guru? Wah, tepat sekali Pak. Akhir-akhir ini saya sedang memikirkan suatu masalah yang ada di komunitas saya. Oh, jadi akhir-akhir ini Ibu ada masalah terkait dengan tanggung jawab Ibu di komunitas belajar, seperti itu Bu? Oh iya, jadi saya kira kita sepakat bahwa setiap perilaku manusia itu pasti ada tujuannya, Mungkin kita dulu pernah belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia, pasti ada tujuannya. Jadi saya ingin bertanya, menurut Ibu apa tujuan dari pembicaraan ini nanti? Kira-kira endingnya yang ingin Ibu harapkan dari percakapan ini seperti apa? Mungkin bisa dideskripsikan, bisa diutarakan, bisa diucapkan. Saya sangat berharap setelah percakapan kita hari ini Pak, saya dapat menemukan
saya dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan saya saat ini. Menemukan solusi-solusi, menentukan langkah yang akan saya lakukan. Ya, jadi saya konfirmasi bahwa setelah selesainya percakapan ini nanti Ibu menginginkan, mengharapkan bahwa Ibu akan mendapatkan solusi dari masalah Ibu, dari apa yang Ibu cemaskan yang membuat Ibu tadi tidak begitu seperti biasanya. Seperti itu, Bu? Iya Pak, tepat sekali. Terima kasih. Untuk selanjutnya barangkali bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi ganjalan hati, apa yang menjadi masalah sehingga membuat Ibu tidak seceria seperti biasanya. Mohon bisa menyampaikannya kepada saya sehingga saya bisa mengidentifikasi daripada permasalahan-permasalahan yang sementara Ibu sedang hadapi. Ya, seperti ini Pak. Saya itu adalah ketua komunitas di sekolah saya, di komunitas praktis di sekolah saya. Dalam tahun awal program kegiatan saya di KKG untuk penyusunan program selama 1 tahun, kegiatan saya sudah berjalan 3 kali, bahkan ada beberapa pertemuan di beberapa minggu terakhir ini. Ada satu orang teman saya yang sangat tidak mau untuk bergabung di kegiatan ini. Tapi jadi permasalahan Ibu adalah bahwa terkait tanggung jawab Ibu sebagai penanggung jawab di sebuah komunitas belajar, ada salah satu rekan guru yang enggan untuk ikut kegiatan yang dilakukan seperti ini. Seperti itu masalahnya, Ibu. Tepat sekali. Iya. Lalu terkait dengan tanggung jawab Ibu sebagai sebagai pemimpin, sebagai pengelola atau penanggung jawab dari sebuah komunitas praktisi, kalau saya boleh bertanya, antara nilai 1 sampai 10, untuk ideal sampai 10 itu, sekarang posisi Ibu pada posisi seperti apa? Di angka berapa kira-kira dari angka 1 sampai 10 itu? Kalau sekarang ini posisi saya itu ada di angka 5. Angka 5. Iya Pak. Jadi terkait dengan apa yang Ibu sudah lakukan, terkait tanggung jawab Ibu sebagai pemimpin komunitas tadi, Ibu sekarang di angka 5. Kalau saya boleh menggali sedikit, kira-kira di angka 5 itu apa saja sejauh ini dengan permasalahan tadi Ibu hadapi itu, sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan sebagai solusi-solusi yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, sampai di titik 5 ini seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Sampai saat ini saya telah memanggilnya untuk membicarakan hal ini. Namun teman saya ini Pak hanya berjanji iya dan iya, tapi tidak pernah mau ikut. Seperti itu. Saya telah memanggilnya dan bercakap-cakap untuk menanyakan mengapa dia tidak mau melakukan hal tersebut, mengapa dia tidak ingin bergabung dalam komunitas di sekolah. Wah, berarti oke. Jadi saya konfirmasi ulang bahwa Ibu sudah pernah memanggil orang yang bersangkutan untuk bicara dari hati ke hati, lalu dia beralasan bahwa dia punya kesibukan dan seterusnya. Betul seperti itu, Bu? Iya Pak. Ya, saya lanjutkan pertanyaan saya. Ada hal lain, Bu, yang kira-kira kita bikin dalam usaha Ibu selama ini sejauh ini? Saat saya memanggil itu alasannya banyak sekali. Kadang dia bilang anaknya tidak ada yang jaga, kadang dia bilang dia tidak bisa mengoperasikan komputer sehingga dia malas mengikuti kegiatan. Yang jelas saat saya memanggilnya, saat memotivasinya, dia selalu dengan alasan-alasan yang sepertinya sangat tidak klop di pikiran saya, Pak. Ya.
Jadi kesimpulannya yang bisa saya tangkap bahwa setelah ibu beberapa kali berusaha membangun komunikasi, menanyakan dan seterusnya, dia beralasan bahwa kesibukan, ada anak kecilnya, Iya. masalah itu menjadi alasannya Bu ya, Iya, dan Pak. seperti itu ya. Lalu saya kembali lagi ke masalah yang tadi Bu. Jadi kita ada pada skala 5. Nah kemudian kalau menurut Ibu, skala idealnya menjadi seorang pemimpin komunitas itu kira-kira nilai 10-nya atau idealnya itu harusnya seperti apa menjadi seorang pemimpin komunitas itu? Idealnya sih saya sebagai pemimpin komunitas ya, saya harus mampu dan konsisten ya dalam melakukan komunikasi positif terhadap anggota komunitas saya. Langsung saya harus konsisten dalam berkomunikasi positif agar anggota komunitas saya itu merasa bagian dari komunitas yang ada, komunitas praktis yang ada sekarang. Dengan melakukan komunikasi positif, saya berharap mampu mengembangkan potensi positif pada anggota komunitas saya, dan komunitas positif ini saya berharap dapat menumbuhkan kecerdasan pada setiap anggota komunitas saya. Kemudian dalam komunitas positif ini saya juga ingin membujuk untuk membangun sebuah keyakinan, mempengaruhi ataupun memberi kesan kepada teman-teman saya dengan tujuan agar mereka bisa mengikuti atau mendukung keinginan yang baik dalam komunitas. Kemudian saya juga mungkin akan menghadirkan well-being atau kesejahteraan psikologi, ya, di mana hal ini dimaknai sebagai kondisi sejahtera yang mencakup emosi terhadap anggota komunitas saya, mencakup tentang suasana hati mereka, suasana hati yang positif, misalnya terpuaskankah atau misalnya kepuasan yang diperoleh saat kegiatan, atau tidak ada emosi negatif seperti stres, depresi, dan kesenangan di dalam komunitas. Sebagai seorang pemimpin dalam komunitas praktisi, saya sangat berharap agar semua anggota di komunitas praktisi saya itu dapat melakukan pengembangan diri, di mana pengembangan diri ini sangat berdampak terhadap mutu pendidikan yang ada di sekolah saya. Mengingat sekarang begitu banyak ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat kita kembangkan di komunitas yang dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Seperti itu Pak Saya. Oke, terima kasih atas uraian Ibu. Jadi terkait dengan keterampilan Ibu atau kompetensi Ibu sebagai pimpinan tadi, bahwa idealnya menjadi seorang pemimpin komunitas belajar itu harus mampu membangun komunikasi yang positif, kemudian menghadirkan well-being bagi seluruh anggotanya dan seterusnya. Kalau saya boleh sedikit bertanya, mungkin supaya nanti gambarannya jelas, kira-kira menurut Ibu bentuk atau realisasi atau implementasi atau contoh nyata dari membangun komunikasi yang positif seperti apa? Misalnya saya ingin seperti apa Bu kira-kira perlu? Dalam melakukan komunikasi positif ini, yang akan saya lakukan adalah membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi anggota komunitas saya, serta memberi kesan kepada anggota komunitas agar
agar dapat melaksanakan keinginan-keinginan baik sesuai dengan program-program yang ada. Ya, bagus sekali, luar biasa. Lalu yang kedua, saya juga ingin sedikit menggali untuk yang tadi idealisme yang kedua tadi adalah ibu ingin menghadirkan, kan begitu, kurang lebih seperti itu. Itu kira-kira bentuknya seperti apa? Itu menghadirkan well-being. Untuk menghadirkan well-being tadi, saya ingin melakukan identifikasi terhadap permasalahan itu, bagaimana suasana hati teman saya tadi, sehingga mungkin itu salah satu penyebab dia tidak ingin mengikuti kegiatan. Mungkin saja dia lagi tidak senang hati, lagi stres, atau lagi banyak pikiran, seperti itu Pak. Berarti salah satunya mungkin apa itu namanya, dengan well-being ini kita akan apa itu namanya, kecerdasan secara emosional, begitu kan? Iya. Jadi saya sudah tangkap tadi apa yang disampaikan. Kemudian pertanyaan saya terkait situasi terkini teman-teman ibu tadi, bahwa ibu di posisi 5 dan idealnya adalah seperti yang ibu gambarkan tadi. Lalu planning ibu ke depan, aksi ibu ingin seperti apa? Apakah menaikkan dari 5 ke berapa dan seterusnya, begitu? Seperti apa? Yang jelas saya ingin menaikkan Pak ke posisi 8. Ya. Nah, untuk itu saya ingin meningkatkan ke posisi 8 lagi. Makanya saya sangat berpikir keras untuk menemukan ide jalan keluar dari permasalahan ini. Saya ingin semua anggota komunitas saya itu memiliki kompetensi yang baik, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di komunitas saya. Iya, jadi tadi kita di posisi 5. Yang sudah kita lakukan tadi sudah kita gambarkan. Posisi 10-nya, posisi ideal tadi juga ibu sudah gambarkan. Lalu untuk menuju posisi 10, dari 5 ke 8 ini, di posisi 8 ini rencana ibu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini apa saja? Ada beberapa rencana yang mungkin saya akan lakukan. Yang pertama itu saya ingin melakukan identifikasi masalah, ya, apa yang terjadi pada teman saya, apa alasannya sehingga dia tidak ingin melakukan pengembangan diri. Nah, dari alasan-alasan yang dia kemukakan tadi, saya berharap akan muncul solusi. Akan kita carikan solusi sama-sama agar dia bisa ikut pengembangan diri tersebut. Jika misal alasannya kan tadi dia punya anak kecil, tidak ada yang menjaga. Saya berharap setelah istrinya ada di rumah dan bisa menjaga anaknya, saya berharap teman saya tadi ini bisa ikut dalam kegiatan. Begitupun dengan alasan dia tadi yang mengatakan dia malas ikut kegiatan karena dia tidak menguasai IT. Yang jelas dalam hal ini Pak, setelah melakukan identifikasi, mencoba menemukan solusi-solusi. Nah, kemudian saya juga akan melakukan diskusi dengan teman saya untuk menemukan solusinya, solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia ceritakan, yang dia sebutkan. Kemudian saya juga akan melakukan umpan balik dari komunitas atau sehingga setiap anggota komunitas saya itu lebih semangat lagi dalam melakukan pengembangan diri, lebih semangat dalam berinovasi, selalu ada ide-ide baru yang bisa dikembangkan. Kemudian saya juga akan melakukan pembenahan dalam program-program kegiatan saya yang menyesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan guru yang ada di komunitas praktisi saya, seperti itu. Wah, itu sebuah planning yang deskripsinya komplit dan cukup jelas, saya kira. Lalu terkait aksi nyata, rencana aksi yang akan ibu lakukan tadi dalam menuju ke angka 8 seperti yang tadi ibu paparkan, kira-kira bagaimana tentang eksekusinya ini? Kira-kira kapan ibu akan lakukan itu?
mengingat program-program yang ada di komunitas ini yang telah disusun sangat bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di dalam komunitas dalam rangka meningkatkan kompetensi diri yang akan melahirkan mutu sekolah yang lebih baik, mungkin saya akan bertindak lebih cepat. Saya rasa minggu depan saya akan mulai aksi ini, Pak. Ya, sangat bagus sekali. Lalu untuk memuluskan daripada aksi kita ini, kira-kira Ibu butuh dukungan dari mana saja, seperti apa? Bisa dikasih. Yang jelas dukungan itu saya butuhkan dari kepala sekolah, dari teman-teman, dan yang jelas saya selalu berusaha untuk menyemangati teman-teman untuk selalu mengembangkan kompetensi yang akan meningkatkan mutu sekolah dan menghadirkan pembelajaran yang menarik untuk anak didik kita. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Ibu akan eksekusi minggu depan, dan kemudian tentu butuh dukungan dari semua warga sekolah termasuk kepala sekolah, guru dan seterusnya. Betul seperti itu, Bu? Iya. Ya, lalu apakah Ibu ada batasan waktu kapan aksi ini akan diterapkan dan setelah itu akan ada refleksi dan seterusnya? Apakah bagaimana terkait hal itu? Apakah ada rencana atau seperti apa? Ada, mengingat bagaimana pentingnya kegiatan ini, saya mungkin membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan refleksi terhadap teman saya yang tidak ingin mengikuti kegiatan. Dan refleksi ini saya jadikan acuan untuk melakukan perbaikan ke depan dan melakukan solusi-solusi dari permasalahan yang seandainya permasalahan tersebut masih butuh ide yang lebih bagus. Ya, saya konfirmasi berarti Ibu punya waktu, dengan artinya menetapkan batas waktu bagi dirimu sendiri adalah kurang lebih 1 bulan. Setelah 1 bulan berjalan, mungkin akan ada refleksi, evaluasi dan lain seperti apa. Nah, jadi dari pembicaraan ini tadi, saya kira dari awal tadi bahwa kita bertujuan ingin mendapatkan solusi dari teman-teman seperti tadi, saya kira kita sekarang sudah mendapatkan gambaran jelas kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan, apa yang akan Ibu lakukan, apa yang akan harus segera dieksekusi dalam waktu dekat ini. Kira-kira menurut saya sudah ada gambaran jelas. Apakah seperti itu, Bu? Iya, seperti itu, Pak. Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pertemuan dengan teman-teman Ibu untuk melakukan bercerita untuk saling melakukan tanya jawab tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi berdasarkan tadi tujuan yang Ibu sampaikan, lalu pembicaraan kita hari ini sudah sampai di sini. Kira-kira perasaan itu seperti apa? Alhamdulillah, setelah percakapan saya hari ini, saya sangat bersyukur Pak Saini. Ternyata permasalahan yang berhari-hari saya pikirkan ini menemukan jalan keluar, mendapatkan solusi dan ide-ide yang akan saya lakukan terhadap teman saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu. Jadi saya mengucapkan selamat bekerja. Semoga ini segera terselesaikan. Terima kasih Pak. Ya, Insya sama-sama. Allah. Semoga saya bisa lebih semangat Ya, dalam semangat. Ya. komunitas praktis Ya, saya. semangat dan sukses. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saya ingin diobservasi. Ya. Jadi saya sekarang ingin menanya balik terkait apa yang sudah saya tampilkan tadi, kegiatan coaching yang saya laksanakan. Barangkali ada umpan balik dari Pak Guru. Bagaimana seperti ya pengamatan Pak Guru? Ya, terima kasih Pak. Saya kira secara umum saya lihat percakapan tadi proses coachingnya sangat luar biasa, memberikan inspirasi dan mendapatkan solusi atas permasalahan rekan sejawat Anda.
Tapi mungkin penguatan yang perlu dilakukan adalah bagaimana Pak Ahmad Zaini selaku coach lebih menguasai kompetensi atas coaching yang dilakukan. Jadi seperti kehadiran secara penuh sudah dilakukan, itu sangat luar biasa. Kemudian antara coach dan coaches sudah terjadi proses mendengarkan aktif. Ini sangat bagus percakapannya. Kemudian yang mungkin diperbaiki ke depan adalah bagaimana percakapan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga proses coaching nanti lebih menjelaskan bagaimana masalah bisa diatasi, bagaimana memancing solusi bisa muncul, dan akhirnya tujuan yang diharapkan coach itu bisa tercapai. Saya kira secara keseluruhan sangat luar biasa memang. Ini membuat proses coaching yang berjalan dengan lancar. Ya, Ada yang ditanyakan? Ya, saya kira saya perlu menyampaikan saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi yang bisa saya catat adalah bahwa saya harus meningkatkan lagi kompetensi saya. Walaupun sejauh ini mungkin Pak Guru nilai sudah lumayan bagus, akan tetapi saya harus tetap meningkatkan lagi. Saya sadar diri juga bahwa memang hal seperti ini tuh perlu terus diasah, bahwa ini perlu jam terbang sehingga semakin kita berpengalaman akan semakin bagus. Terutama tadi saya sadar diri juga bahwa terkait pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kalau menurut saya memang dalam tanda kutip lumayan susah juga, sehingga mungkin barangkali dengan 1 kali 2 kali sering mengadakan kegiatan coaching ini dan berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain sering-sering, nanti akan semakin terasa semakin bagus. Jadi sampai pada titik ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya, kesempatan dan masukannya kepada saya. Sama-sama Pak. Semoga proses coaching ini bisa diterapkan ke hal-hal lain, masalah-masalah yang lebih positif, sehingga ada tujuan akhir kita adalah mengatasi setiap masalah dengan solusi. Saya kira ini bagus, secara keseluruhan bagus sekali antara proses coachingnya dengan coach dan coach itu sangat-sangat baik sekali dilakukan prosesnya. Terima kasih Pak Ahmad Zaini. Iya, terima kasih. Jadi sampai pada di sini saya kira yang menjadi kebutuhan saya untuk minta bantuan dan seterusnya sudah sampai, sudah selesai. Saya mau izin pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Pak. Ya, terima kasih. Ya, salam guru harap.